Di sini tadi kata Gea apa nggak bisa masuk join ke e-learningnya? Bukan Bu, nggak ketemu kelasnya. Oh, course-nya coba dilihat di semester genap 2021-22. Diklik yang di 2021 genap 21-22. Bentar Bu. Ibu, untuk yang course yang pakai tahun itu ada di mana ya Bu pilihannya? Di Gea nggak ada? Oh, di depan. Sebentar ya. Coba saya share screen dulu. Saya keluar dulu. Ya. Nah ini, jadi masuk e-learning ini ya, e-learning Unsri ACID, lihat ada direktorinya. Ada direktori di sini. Nah yang aktif itu yang masih yang genap, klik yang genap. Klik genap. Kalau enggak e-learning 212 unsri.ac.id itu masuk ke yang tahun ajaran genap. Baru login di situ. Gitu. Oh iya Bu. Nah itu linknya. Masuk, sudah? Ya, sudah membuat akun di Replit kemarin? Sudah Bu. Sudah buat ya akun di Replit, karena kita codingnya itu nanti pakai di sana. Ya. E-learningnya udah masuk, bentar. Udah Masuk juga. Oke, di e-learning itu kalau misalnya boleh sudah silakan diisi daftar hadirnya ya. Silakan diisi daftar hadirnya. Terus sebentar dulu. Saya jelaskan dulu ya. Oke. Jadi di sini di e-learningnya bisa dilihat saya sudah menyiapkan ada 16 kurang lebih 16 kali pertemuan. Sebenarnya sudah saya breakdown dari yang kemarin ini. Jadi nanti silakan diisi daftar hadir seperti biasa di sini ya. Kemudian dia juga bisa melihat di sini sudah ada apa namanya video pembelajaran ya, link kayak kemarin, tinggal diklik aja. Jadi di sini linknya sudah saya siapkan ya, link untuk video pembelajarannya sudah saya siapkan. Kemudian itu untuk e-learning. Replit tadi sudah ya, Replit sudah bikin ininya.
sekarang sebentar saya jelaskan dulu tentang ini yang kemarin ya. Jadi karena kita mengejar waktu ya, Gea, jadi saya membuat atau membaginya dalam dua kategori untuk pembelajaran. Ada pembelajaran yang sinkronus sama asinkronus. Kalau asinkronus itu intinya seperti Gea belajar sendiri gitu. Belajar sendiri atau nonton video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Jadi misalnya waktu senggang malam-malam gitu ya, Gea tonton dulu seperti di sini. Misalnya untuk hari ini kan kita akan belajar array dan matriks, berarti setidaknya Gea sudah menonton gitu ya, array untuk array 1 dimensi sama matriks untuk 2 dimensi. Begitu pula besok gitu ya, besok nanti silakan Gea untuk menonton juga 2 materi ini. Nah, kecuali nanti list ini belum, ini delete ya, sorry, saya salah. Ini belum saya buat videonya, belum ada. Nanti UTS-nya kita skip aja dulu mungkin ya. UTS-nya kita skip. Untuk stack juga silakan nanti ditonton 2 materi. Kemudian antrian juga, BST juga. Nah, jadi untuk pertemuan secara sinkronus itu sebenarnya saya hanya tidak mengulang sih, maksudnya materi untuk itu kan ada sedikit teori ya untuk mengingat aja review. Jadi untuk pertemuan secara sinkronus atau tatap muka seperti ini, saya langsung kita masuk ke dalam materinya atau kita langsung praktikum gitu. Misalnya kita praktikum misalnya array matriksnya, kemudian nanti mungkin setiap pertemuan ya atau setiap pertemuan sinkronus itu ada tugas seperti itu. Tugasnya ya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Jadi nanti matriks array sama matriks ada 1 tugas gitu, ADT ada 1 tugas, delete juga, add a list ya, stack, key, dan antrian. Begitu ya, Gea. Ini untuk rincian materi yang sudah saya susun dan makanya saya bagi menjadi pertemuan sinkronus sama asinkronus. Karena ini sebenarnya sifatnya hanya mengulang ya, sifatnya hanya mengulang. Jadi makanya bisa saya kejar agak sedikit bisa dipercepat. Makanya mungkin yang saya bilang kemarin lebih kepada pemberian project ya, lebih kepada project, tapi di sini kita tetap ada pertemuan secara sinkronus atau tatap muka secara virtual, tapi juga tetap saya akan berikan beberapa tugas terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan. Seperti itu Gea ya. Oke, nah yang pertama sepertinya kita masuk ke dalam langsung aja ke dalam persiapan tools. Oke, sebelumnya Gea ada yang mau ditanya dulu, silakan. Untuk menyangkut materi sama pertemuan nggak ada Bu sejauh ini. Oke, baik. Kalau begitu berarti kita masuk aja ke dalam yang pertama ya, yaitu persiapan tools. Kemarin saya sudah minta Gea untuk membuat membuat tools login ya, membuat akun di Replit. Sebentar saya share dulu. Kenapa saya minta membuat akun di Replit? Karena untuk mempermudah saya ketika mengecek untuk tugas ataupun proyek yang Gea buat ya, untuk yang dibuat. Nah, jadi di sini karena dia secara online, jadi nanti Gea tinggal kirim link ke saya tinggal ngecek langsung ke sini. Bukan kayak NetBeans yang harus mengirimkan source-nya. Nah, kadang-kala kalau ngomong ngirim source-nya kan saya ribet harus pindahin dulu dan segala macam. Nah, kalau di sini saya tinggal masuk aja linknya, saya bisa langsung cek kode dan bisa langsung di-running. Nah, jadi Gea kalau nanti ya sudah masuk, silakan Gea kalau mau masuk ke dalam akun Replit-nya. Nanti di sini sudah ada beberapa fitur ya. Nah, nanti untuk membuat Replit-nya di sini ada My Replit ya. Nanti di sini sudah ada beberapa. Kalau Gea mau membuat sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya Gea gimana sih Bu cara membuat kode atau programnya atau codingnya di mana? Nah, ini bisa
lihat di sebelah pojok kiri atas create ataupun sebelah kanan ada new replit sama ya, boleh diklik aja create-nya sama, kemudian kita pilih karena kita menggunakan Java, maka diklik saja Java, kemudian nanti di title-nya disesuaikan, misalnya saya buat namanya ya contoh 1 gitu, contoh 1, kemudian saya klik replit ya, saya klik replit seperti itu. Oke, nah di sini sudah ada Java main kelasnya ya, Java kelasnya, Java main kelasnya. Jadi di sini sudah misalnya nanti kalau misalnya mau wording apa tinggal diubah-ubah. Terus kalau misalnya nanti mau nambah file, di sini sebelah kiri ada add file, klik add file. Misalnya nanti masukkan contoh 1.java gitu ya. Nah nanti dia akan membuat file baru. .java belum masuk ya, seperti itu, nanti dia akan masuk sendiri di sini. Nah jadi kalau untuk runningnya nanti bisa diklik run di sini, klik run, dia akan konsolnya ada di sebelah kanan, sama seperti NetBeans ataupun Eclipse yang kemarin, tapi dia sifatnya online ya, sifatnya kita di sini online. Kok nggak mau jalan ya, biarkan saja. Nah jadi di sini nanti dia akan muncul kodenya, dia belum running, dia masih running ya. Nah, nanti gimana sih caranya supaya saya juga bisa melihat ya, saya bisa melihat apa yang dia kerjakan. Caranya di sini di ujung kanan itu ada invite, dia klik invite, kemudian ada generate a join link, klik join link, kemudian di sini ada linknya ya, dia copy, nanti bisa dikirim ke saya. Nah, untuk link-link yang seperti ini nanti saya siapkan di e-learning. Nah, jadi dia tinggal memasukkan link ini saja, misalnya tugas yang mana gitu ya. Dia tinggal masukin aja ke link di tempat yang sudah saya sediakan di e-learning. Jadi nanti ketika saya klik, saya langsung masuk ke replitnya, saya bisa ngelihat apa yang ada di dalam replitnya, ya. Begitu. Jadi lebih mudah ketika saya pengecekan tugas dan segala macam. Begitu ya, ya. Ada yang mau ditanya untuk replitnya? Enggak ada, Bu. Cukup ya. Oke, ini masih jalan, agak runningnya agak lambat. Kenapa CPU-nya agak full? Close to limit ya, biarkan saja dulu, agak lambat ya. Oke, baik kalau begitu. Saya stop mungkin. Sebentar ya. Saya buka dulu ininya. Mana ya? Nah ya ini. Oke. Ini saya share. Nah, ini ya, kita langsung aja masuk ke dalam materi mengenai array. Jadi mungkin di video pembelajaran sudah dijelaskan ada array 1 dimensi sama array 2 dimensi. Ada 2 macam array. Jadi di sini ya kita sudah tahu bahwa jenis array ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan n dimensi. Jadi ini ilustrasinya dari array 1 dimensi ya. Jadi dia mempunyai ada value, kemudian dia juga ada indeks. Indeksnya kalau misalnya jumlah array yang kita buat ada 10, indeksnya selalu kita mulai dari 0 sampai dengan 9 ya. Value-nya terserah, nanti bebas kan, tidak ada urutan sesuai dengan indeks yang ada di dalam array. Nah, bagaimana cara mendeklarasi array 1 dimensi? Di sini sudah ada, misalnya dicontohkan ya, tipe data, nama array-nya, kemudian apa namanya, kalau mau men-set panjang nilainya atau kalau mau men-set langsung nilai data-datanya silakan. Jadi contohnya seperti ini, integer bilangan sama dengan new integer, misalnya di set 8 begitu.
Kemudian cara mengakses, kita mengaksesnya lewat indeks ya, seperti biasa. Misalnya di sini tadi kita sudah set menjadi 8 tempat atau 8 lokasi di dalam arraynya dengan tipe data integer. Dia mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 7, yang mana jumlahnya 8, tapi indeksnya dari 0 sampai dengan 7. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, ya, seperti itu. Nah, mengakses array dilakukan dengan mengakses salah satu elemen secara individu. Jadi hanya bisa mengakses secara satu persatu. Tidak bisa mengaksesnya secara bersamaan seperti ini. Atau mau dipindahkan itu nggak bisa. Misalnya pengaksesan yang benar itu array dengan indeks ke-8 sama dengan nilainya 1. Ini juga benar. Kalau salah misalnya array-nya ada 10 gitu, tipe jumlahnya adalah 10. Karena indeksnya kan nggak mungkin lebih dari 10, dia hanya 9. Nah, jadi ini menjadi pengaksesan yang salah. Atau nanti jadinya array out of bound. Atau lewat dari lokasi ya. Keluar dari lokasinya. Seperti itu. Ya, saya hanya mengulang saja sedikit. Kemudian langsung aja masuk ke dalam array 2 dimensi. Ya, biasanya 2 dimensi itu disebut dengan sebuah matriks. Terdiri dari banyak baris dan banyak kolom. Tapi kalau array 1 dimensi tadi hanya terdiri dari 1 baris saja, ya, dan banyak kolom. Tapi kalau 2 dimensi banyak baris dan banyak kolom seperti matriks. Nah, ini ya cara mendeklarasinya sama seperti yang tadi. Tapi kalau array 1 dimensi dia hanya punya jumlah kolomnya saja. Tapi kalau array 2 dimensi dia punya jumlah baris dan jumlah kolomnya harus di-set. Seperti itu. Terus, nah ini ya, misalnya kita membuat matriks 2 kali 2 gitu. Berarti indeksnya 0 ya, mulai dari 0 sampai 1 untuk baris dan 0 sampai 1 juga untuk kolom. Jadi untuk mengaksesnya lewat 0 0 berarti mengisi baris 0 dan kolom 0 di sini dengan nilai 5. Kemudian baris 0 kolom 1, baris 0 kolom 1 dia akan mengisi 3. Baris 1 kolom 0 dia akan mengisi 7, baris 1 kolom 0 dia akan mengisi 7, baris 1 dan kolom 1 dia akan mengisi 9. Seperti itu. Ya. Oke, itu adalah array 2 dimensi. Oke, nah sebenarnya ada array list ya, tapi nanti saja saya jelaskan. Ada pertanyaan dulu Gia sampai di sini. Kita nggak terlalu lama untuk ininya ya. Ada pertanyaan, silakan. Itu Cukup? yang tadi Yang mana? Kata ibu tadi perpindahan itu belum ya, Bu? Yang mana perpindahan? Enggak, tadi kata ibu yang apa untuk aturan array. Misalnya kan indeksnya tadi 0 sampai 9, dia nggak bisa melebihi indeks tersebut atau dipindahkan. Nah, maksud dipindahkan itu apa? Oke. Nggak bisa dipindahkan, misalnya kita mengcopy 2 array. Misalnya begini. Saya punya array 1, mana ya contoh tadi. Nah, ini. Nah, seperti ini, mana ya? Nah, ini contoh yang salah. Nah, seperti ini. Misalnya saya punya array 1 dan saya mau memindahkan isi dari array 1 ke array 2. Itu nggak boleh. Atau nggak bisa. Kenapa? Karena dia harus diakses, misalnya harus dipindahin satu persatu isinya, bukan mengakses array secara keseluruhan. Begitu. Ya. Jadi tidak bisa, misalnya saya membuat array 1 nih, saya membuat array 2 juga. Misalnya saya mau mengcopy, istilahnya mengcopy sama persis apa array 1 isinya saya kopikan, mau kopikan ke array 2. Nah, dia tidak bisa mengakses array 1 sama dengan array 2 seperti ini, nggak bisa. Jadi, dia harus mengaksesnya tetap lewat indeks. Array 1 indeks ke 0 sama dengan array 2 indeks ke 0. Seperti itu. Harus satu persatu. Ya. Begitu. Ini maksudnya yang tidak bisa di-copy atau tidak bisa dipindahkan secara sekaligus. Cukup jelas ya? Ya. Oke. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya masuk ke dalam ininya. Sebentar ya. Tunggu. Ini kita langsung masuk ke dalam
Saya langsung masuk ke dalam arraynya, membuat program array yang mudah. Saya masuk ke dalam Rapidnya ya. Oke, jadi di sini misalkan nih saya akan membuat atau ya anggap aja lah kita mau membuat 10 buah array, tapi kok nggak running ya, sudah lah, biarin aja. Membuat 10 buah array, kemudian 10 bukan satu buah array dengan indeksnya ada 10 atau isinya ada 10 buah gitu ya. Kemudian kita isi dan kita print, begitu ya. Nah, baik, bagaimana cara deklarasinya? Kita buat array itu dalam bentuk integer, misalnya integer rr, begitu, new integer, misalnya saya buat 10 ya, 10 seperti ini. Data atau jumlah value yang ada di dalam array ARR itu ada 10 buah seperti ini. Oke, sekarang setelah itu kita mau misalnya mengisikan ya, kita mau mengisikan array nilai-nilai ke dalam array tersebut. ARR kita dengan cara manual dulu, mulai dari indeks ke 0. Misalnya kita isi dengan 10 gitu. ARR 1 sama dengan 20. 3, 4, 5, 6, bentar ya. Oke. 7, 8, 9 ya. Berarti karena kita jumlahnya 10, berarti indeksnya dari 0 sampai dengan 9. 2, 3, misalnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Oke. Kemudian setelah itu kita mau tampilkan, misalnya kita gunakan perulangan aja ya. Jadi I sama dengan 0, I lebih kecil dari ARR.length mana I plus plus. Kita tampilkan sistem out. Kita tampilkan misalnya langsung aja ARR I ya, plus saya kasih, semoga bisa jalan, kok lambat sekali jalan. Jalan enggak? Kalau enggak saya pindah aktif. Mungkin karena sudah full. Saya tinggalkan aja repliknya. Oke, saya pindahkan repliknya. Kayaknya ini udah full sebentar.
Yang mana tadi? Nah, ini ya. Saya pindahkan rapidnya karena ini saya sudah full sekali tadi. Nah, ya. Jadi hasilnya di run, nanti di sini akan running seperti ini dan dia akan muncul seperti ini. Ya, standar sih sebenarnya. Kan PPG-nya 0, tadi full banget. Oke, ada masalah lagi? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Ini kan baru menginputkan dengan cara manual istilahnya ya. Sekarang saya buat satu main lagi, satu file. Misalnya array array 1d.java ya. Saya buat di sini. Nah, di sini saya buat, oh iya, dia cuma bisa satu ya. Sudah, nanti aja. Sorry. Kita lanjut aja di bawahnya ya. Kita lanjut aja di bawahnya. Di sini misalnya ini adalah inputnya langsung secara kita masukin satu-satu ya. Atau bisa juga sebenarnya dengan cara misalnya seperti ini. Ada cara yang kedua, integer arr2, integer array2. Ini ya, sama dengan langsung nilainya, misalnya 10, 20, 30, 40, begitu 50. Nah, bisa juga dia seperti ini. Kemudian kita tampilkan ya, array 2 ya, berarti cara seperti ini. Cara inputnya ya. Nah, ini ya, 10, 20, 30, 40, 50. Kalau tadi kita akses satu-satu, kalau yang ini aksesnya nilainya langsung kita inputkan pada saat deklarasi array. Ini sebenarnya hanya mengulang aja. Kemudian cara yang ketiga, kita inputkan atau berdewat scanner ya. Berarti caranya kita buat scannernya dulu. Scanner input, kita harus import nanti sama dengan new scanner system gini. Nah, kita harus import. Nanti aja kita importnya. Oke, kalau sudah berarti kita menggunakan kita buat array-nya dulu ya. Misalnya integer array 3 sama dengan new, kita anggap aja masukannya 10 ya, nanti terserah. New integer misalnya 10 gitu. Jumlahnya nanti bisa kita atur ya. Kita insert di atas Java util dot scanner Oke, sudah ya, berarti aman dia. Nah, tinggal kita minta masukan. Kita gunakan perulangan. For integer sama dengan 0 seperti biasa, lebih kecil dari array 3.length gitu, i++ ya.
Sorry, ini ketinggalan 5. Ini lebih kecil dari oke. Berarti kita bisa minta inputan ya. Sistem out dan hanya masukkan data gitu ya. Kemudian kita tampung di dalam array 3 sesuai dengan indeksnya. Indeks berapa itu? Indeks I. Indeksnya I sama dengan input ya. Scanner tadi input. Oh. Kenapa begini? Input next int. Next integer. Begini. Sudah kita terima input, kita tampilkan dengan cara seperti ini lagi. Array 3 ya, array 3. Running. Ini masukkan data, misalnya saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilainya adalah 1 sampai 10. Seperti itu. Sudah? Ya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut satu lagi yang dengan n-nya ini jumlahnya sebagai inputan ya. Oke, misalnya saya dimasukkan sistem out print len masukkan jumlah data begitu, kemudian kita tampung di dalam n ya sama dengan input next integer. Ini kemudian sudah dapat berarti kita buat array-nya ya sesuai dengan array ketiga dan new integer sesuai dengan n-nya. Oh, sorry, bukan di array 3, array 4. Ini sesuai dengan n-nya, tinggal kita samakan sama yang atas tadi. Kita ganti dengan array 4. Array 4. Ini ya. Kita running. Masukkan data. Jumlah data saya masukkan misalnya 5. Saya masukkan 90, 80, 70, 50. Nah, ya. Jadi kalau yang keempat ini, cara keempat ada n yang dimasukkan atau jumlah data yang diinputkan. Seperti itu. Ini hanya mengulang saja.
Udah jelas ya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada, Bu. Cukup ya, belum? Ya, Oke, kalau belum ada, sekarang kita lanjut dulu mungkin ya ke dalam array yang kedua, yaitu array 2 dimensi. Sekarang saya balik lagi, saya buat satu file baru. Sorry ya, saya masukin dalam folder aja. Saya buat saya masukin dalam folder karena folder saya sudah banyak. Saya new replit ya, saya pilih Java misalnya array 2 dimensi. Saya klik. Ya. Baik. Di sini ini adalah untuk array 2 dimensi ya. Sekarang kita coba untuk array 2 dimensi. Caranya sebenarnya sama seperti yang array 1 dimensi tadi. Tapi array 1 dimensi dia hanya punya kolom aja, tidak ada baris. Nah, sekarang kalau array 2 dimensi dia punya baris dan kolom seperti itu. Nah, jadi kita buat sama, misalnya kita coba menggunakan inputan ya, langsung inputan aja karena array 1 dimensi sudah tahu contohnya bagaimana. Sekarang kita buat scanner dulu, input sama dengan new scanner. Begini, saya java.util ya, .scanner. Ini benar nggak? Java util benar. Oke, sekarang kita minta masukkan ya, masukkan baris, berapa banyak baris dan berapa banyak kolom yang mau dibuat. Kita buat seperti itu. Sistem outprint ya. Baris gitu. Berarti integer baris kita buat sama dengan input dot next in. Kemudian kita minta input kolom juga. Masukkan banyak kolom. Kita ganti dengan kolom. Baru kita buat sudah ya input baris sama kolomnya berapa banyak. Baru kita deklarasikan array-nya. Supaya kita tahu berapa banyak n yang akan kita buat. Di sini integer sama, tapi dengan dua bracket gitu karena dia 2 dimensi. Array misalnya sama dengan new integer seperti ini, sesuai dengan baris dan jumlah kolomnya. Sudah? Kalau sudah, berarti saya langsung masuk ya. Kita masukin datanya. Berarti perulangan di dalam perulangan ya, perulangan bersyarat ya. For integer i sama dengan 0, misalnya i lebih kecil dari baris dulu, kemudian i plus, kemudian perulangan untuk j-nya ya. J sama untuk 2 dimensi mulai dari 0 indeksnya. Kita minta masukkan sistem, saya copy cepat, masukkan data gitu. Kita integer
array tadi arr I, J begitu ya. J sama dengan input dot next integer. Oh, sorry ya udah. Array seperti ini. Untuk inputnya, terus untuk mengeluarkan atau menampilkan hasil langsung aja. Kita ganti yang tengah. Kita keluarkan. Jangan printlan ya kalau untuk output. Terus misalnya ARR kemudian kita printlan di bawah. Biar dia turun. Kita coba jalankan. Lihat baris yang ketiga. Ketik di mana ini? 5 ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 2 seperti itu. 5F7890. Ini standar sih, ini hanya mengulang aja. Bu, kalau misalnya dia nggak ditempatin satu persatu, itu berarti dia ngisi baris dulu ya, Bu, baru kolom. Ngisi kolom dulu baru baris. Yang mana? Sorry. Ini misalnya kan kita kan nggak nge-channel yang 5 masuk ke baris Mana 0, gitu. kolom Ya. 0. Ya, Jadi dia kalau itu misalnya sebenarnya mengisi kolom dulu. Baris pertama fullkan kolomnya, baru baris kedua fullkan kolomnya, baru baris ketiga fullkan kolomnya. Begitu. Sebenarnya dia menyelesaikan kolomnya dulu. Kolomnya selesai baru baris selanjutnya. Begitu. Ya. Sudah, ya. Saya sambil siapkan tempat ini dulu.
Bentar ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang Gia coba latihan ya, latihan untuk menjumlahkan. Nah, menjumlahkan semua isi untuk array 2 dimensi ini dijumlahkan, misalnya 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 0, jumlahnya berapa. Kemudian keluarkan rata-ratanya ya, rata-rata plus nilai maksimum dari array yang ada di sini. Paham? Apa lagi? Pertama jumlahkan dulu, misalnya ini ya yang dimasukkan, berarti jumlahkan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 0, jumlahnya berapa ya, jumlah. Kemudian rata-ratanya sudah dijumlah tadi di rata-rata. Kemudian keluarkan nilai terbesar dari array ini, misalnya yang terbesar kan 9 ya, berarti 9 keluarkan, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan dulu. Subster.
Oke ya. Gimana? Udah selesai? Belum, Apa? Gimana? Sorry. Belum ya? belum Bu. Oh ya sudah. Kita tunggu lagi.
Oke, ya gimana? Udah selesai? Belum Bu, dia nggak ngerti. Oke, baik. Nggak ngertinya di mana? Ini dia pakai penghitungan pakai kode aritmatika ya Bu? Aritmatika gimana? Enggak. Enggak aritmatika. Dia cuma menjumlahkan kan, jumlahin dan jumlahin kan rata-rata gitu, berapa banyak data gitu kan. Terus cek yang mana data yang nilainya maksimum, nggak pakai aritmatika. Kayaknya emang dia yang nggak ngerti deh Bu. Sebentar ya. Oke, baik. Ini ya. Nah, jadi mana tadi? Nah, ini dia. Nah, jadi kan misalnya kita sebelum ketika di sini ya, ketika inputan gitu. Nah, misalnya ketika di input ya bisa kita tambahkan dulu, misalnya integer untuk jumlah data. Jumlah data boleh. Sebenarnya jumlah data itu bisa sih dari baris kolom, jumlah baris tambah jumlah kolom kan misalnya 1 2 3 4 5 6 gitu kan. Misalnya ini 3. Oke, baris kolom 32. Oh ya, nggak bisa ya, sorry. Nah, berarti kita harus tampung dulu integer jumlah, misalnya gitu. Kita tampung untuk penjumlahan ya. Ketika data dimasuk, jumlahnya sama dengan 0 kita buat. Jadi ketika data masuk, kita langsung jumlah sama dengan jumlah plus array i ini kan, yang diinputkan. Begitu, jadi dia akan selalu mentotal. Nah, kemudian itu nanti untuk keluaran jumlahnya. Misalnya kita tampilkan print, misalnya jumlah tadi berapa? Jumlah seperti ini. Huruf kecil, ya huruf kecil saran. Kita coba dulu. Masukkan jumlah baris, saya buat 3, 2 aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kan jumlahnya 21. 1 tambah 2, 3 tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Kemudian sudah jumlah berarti kita mau menghitung rata-rata kan. Nah, rata-rata itu gimana cara ngitungnya? Jumlah ini dibagi dengan jumlah data kan. Jumlah total data. Nah, berarti kita harus juga menghitung total data. Misalnya saya buat di sini integer total data. Saya buat sama dengan 0. Nah, di sini ketika dia input, kita hitung juga total data plus plus kan. Ketika itu dia nambah 1, nambah 1. Jadi, langsung rata-rata. Jumlah dibagi total data. Total data. Kita running lagi. 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Ini bagi dengan total datanya ada berapa. Terus apalagi tadi? Oh, menghitung nilai terbesar gitu ya. Cara menghitung nilai terbesarnya gimana? Berarti kita buat kondisi integer maksimum. Kita buat integer maksimum sama dengan 0 misalnya seperti itu. Sebentar ya.
Oke. Nah, jadi mana tadi? Nah, ini ya. Jadi misalnya kita buat maksimumnya sama dengan 0. Jadi ketika kita mau tampilkan, misalnya kita cek jika misalnya nilai array I, kita buat di sini, lebih besar ya daripada maksimum. Kita buat seperti itu, maka maksimum sama dengan array IJ. Nanti dia akan ngecek sampai dengan habis. Terus kita tinggal tampilkan nilai maksimum. M-nya kecil. Ya sudahlah. 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Maksimumnya yang paling besar adalah 12. Sebentar, jumlahnya kok 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 benar ya? 21 bagi 4. Iya, karena dia ini ya. Coba. Koma jadinya. Coba. Empat. 10 bagi 2, 3, 4. Ya 2 ya, 10 bagi 4. 2, sekian ya. Jadinya karena dia rata-rata, jadi rata-rata tadi harusnya integer. Harusnya float karena di sini jadinya integer ya, sudah harusnya dia buat aja di float. Nggak apa-apa, yang penting 2, sekian kan. Kita ambil nilai depannya aja udah. Seperti itu Gea. Ya? Ibu mau nanya. Boleh? Itu yang total data itu kenapa pakai plus ya, Bu? Oke, yang ini ya, total data plus ini. Karena total data ini kita mau melihat jumlah datanya. Karena di sini kan 1, 2, 3, 4. Mau menghitung jumlah data. Sebenarnya jumlah data itu berapa banyak data yang dipunya oleh matriks tersebut. Misalnya seperti ini. Kita masukkan 3 harusnya 12 ya jumlah datanya, benar nggak? 6, sebenarnya bisa 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12. Nah sebenarnya sih kalau Gea nggak mau yang pakai total data, kita kan mau menghitung rata-rata itu kan adalah jumlah sudah ditotal dibagi dengan jumlah data, total data kan banyak data. Nah jadi kalau misalnya nggak mau pakai seperti ini bisa juga sih. Jadi total data itu adalah baris kali kolom nggak? Kali kolom. Seperti ini aja bisa sebenarnya. Jadi dia menghitung nanti total data. Coba kita masukin dengan cara yang sama. Misalnya 4 kali 3 ya tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Itu kan hasilnya sama. Karena dia mau jumlah baris dikali kolom kan, itu kan jumlah datanya. Saya juga lupa tadi bisa jumlah baris kali kolom. Seperti itu. Bukan ditambah tapi dikali. Untuk menghitung rata-ratanya. Jadi tinggal kita jumlahnya udah dapat dibagi dengan total data. Seperti itu. Kenapa yang tadi dia langsung nemu total datanya, Bu? Yang mana? Yang total data plus itu dia langsung dikali otomatis ya, Bu? Iya, dia langsung menjumlahkan menambah satu gitu. Setiap data diinputkan dia nambah 1.
Data diinput kan nambah 1. Jadi misalnya berapa banyak data yang diinputkan, dia akan menghitung berapa banyak data itu. Jadi misalnya data yang diinputkan 12 kali, berarti dia akan terjadinya 12. Gitu. Gitu ya. Kalau misalnya data yang diinputkan cuma 5 kali, ya udah dia akan ngitung 5. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ya. Enggak, Bu. Cukup. Oke. Nah, baik. Gea, sekarang saya minta sebagai ininya aja ya. Saya di e-learning sudah saya siapkan. Mana ya e-learning saya? Nah, ini dia. E-learning sudah saya siapkan. Di situ tadi kan Gea sudah membuat latihan ya. Bukan latihan sih, kita sudah coba gitu. Iya. Nah, hasil coba Gea yang untuk array 1 dimensi sama yang array 2 dimensi yang matriks itu Gea upload di sini. Jadi kasih linknya aja. Link yang tadi, Bu? Iya, link yang di-replit tadi. Caranya adalah yang kayak saya tunjukin tadi. Misalnya ini ya. Ini kan untuk 2 dimensi kan. Gea klik invite, kemudian generate join link, kemudian di sini copy. Nah, berarti saya rollkan switch rule dulu. Misalnya anggap saja saya sebagai student. Saya add submission, langsung di paste link yang ini tadi. Link yang sudah Gea kerjakan tadi, yang array 2 dimensi atau matriks sama yang 1 dimensi, langsung di save. Begitu. Nanti kan saya buka, saya tinggal copy linknya aja. Saya langsung masuk ke sini. Begitu ya, Gea ya? Paham? Ya. Jadi apa yang sudah Gea kerjakan tadi aja langsung di-upload di sini. Dua-duanya. Ya, untuk Untuk yang array 1 dimensi sama yang matriks ya. Jadi ada 2 file ya, begitu. Oke? Ada yang mau ditanya lagi ya? Cukup? Bu, ini nanti ini kan Ibu record, ini dimasukin di e-learning ya, Bu? Iya. Nanti saya upload dulu, saya tambahkan di e-learning. Begitu. Ya, oke. Kalau ada yang lagi yang mau ditanya? Enggak, Bu, itu aja. Oke, kalau begitu mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Besok kita sambung lagi dengan materi selanjutnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.